Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas Purnama Aji. Kali ini pada video terakhir kita akan mengkonfigurasi bagaimana caranya NAT Dynamic Overload atau biasa kita sebut PAT, Port Address Translation ini bekerja gitu pada Cisco. Nah, gimana sih cara konfigurasinya ya teman-teman? Boleh kalian ikuti video tutorial ini sampai akhir. Karena pada video kali ini tutorialnya akan sedikit lebih rumit dikarenakan kita akan mengkombinasikan DHCP server pada router yang tadi telah kita eh, belajar ya, yang tadi telah kita konfigurasi juga dan sedikit menyinggung DHCP server pada pertemuan sebelumnya ke dalam kombinasi Night Dynamic Overload PAT gitu. Jadi nantinya untuk blok jaringan berwarna hijau di sini kita akan beri dia si IP insight-nya atau IP lokalnya DHCP server gitu. Jadinya nanti kita tidak akan memberikan IP secara statik gitu. Jadi nanti secara dynamic gitu, teman-teman ya. Bayangin aja nanti kita dapat lokal IP atau host yang banyak gitu. Bingung juga, jadinya kita akan gunakan saja DHCP server sebagai solusinya gitu, teman-teman. Di sini mungkin ada semacam informasi juga untuk nanti pengkonfigurasiannya, teman-teman boleh lakukan skematik jaringan dan penambahan IP seperti yang ada pada video kali ini ya teman-teman. Untuk studi kasus di skematik jaringan ini, saya sudah melakukan penambahan IP-nya. Mirip seperti di video-video NAT static dan dynamic sebelumnya, yang membedakannya dia itu nanti di PC lokalnya kita nanti statiknya dikosongin karena nanti kita gunain DHCP gitu. Untuk IP gateway-nya kalian lakukan penambahan statik terlebih dahulu, gateway 192.168.1.1 untuk menuju port ke arah lokal. Sedangkan port ke arah jalur internet dia lakukan penambahan IP 20.20.20.1/24. Sedangkan di internet di sini untuk router, untuk jalur ke antar routernya dia 20.2/24, sedangkan ke jalur antar nanti ke server dia nanti 8.1/24. Untuk di servernya lakukanlah penambahan IP semacam ini ya. IP address-nya seperti ini, netmask-nya /24, gateway-nya tadi pakai yang IP ke router 8.1, lalu kemudian DNS servernya dia pakai IP dia sendiri. Untuk HTTP-nya tadi saya sudah melakukan pengeditan semacam ini, lalu kemudian DNS servernya saya sudah melakukan penambahan seperti berikut, seperti itu teman-teman. Oke, udah ya, aman teman-teman ya. Oke, jadi jangan sampai salah, jangan sampai miss, karena miss sekali saja atau salah satu saja nanti akan berdampak fatal pada seluruh skematik jaringan yang akan kita konfigurasi ini gitu. Jadi pastikan mirip dengan skematik jaringan yang saya berikan seperti ini. Untuk informasi night dynamic-nya atau overload PAT di sini kita gunakan NAT pool dan nanti kita akan gunakan using overload gitu. Yang memungkinkan overload ini dia memberikan IP globalnya 1, tapi dia dapat dipakai ke beberapa lokal di klien insight-nya seperti itu teman-teman. Nah, kenapa dia seperti itu? Nah, karena sifat ini memungkinkannya satu global IP dapat dipakai ke beberapa local host di klien insight-nya teman-teman. Yang mana pada dunia nyatanya sifat ini atau si NAT Dynamic Overload ini cukup banyak diimplementasikan pada dunia nyata gitu. Berbanding dengan hal yang sebelumnya kita konfigurasi semacam NAT Dynamic dan NAT Static itu jarang banget ditemukan pada pengkonfigurasian seperti itu. Yang sering banyak kita temukan pada dunia nyata, kebanyakan kita memakai NAT Dynamic Overload atau si port address translation ini. Seperti namanya juga, port address translation memungkinkan kita mentranslasikan hanya dengan pendefinisian dari portnya saja teman-teman ya. Jadi di sini nanti
portnya itu kan nanti mengandung IP ya. Jadi nanti dia pendefinisiannya nggak pakai IP gitu, bisa nanti pakai port gitu. Kalau kalian boleh nge-expand untuk keilmuan yang lebih lanjut. Nah, itu untuk informasi NAT Dynamic Overload-nya atau PAT-nya. Nah, untuk informasi DHCP servernya, range pool IP inside atau lokal yang diberikan itu dari 1.2 startnya N-nya sampai 1.254 yang mana dia memiliki range klien sampai 254 atau 253 ya teman-teman, karena kita akan memakai prefix /24 yang mana klien hostnya memiliki /24 gitu. Jadi nanti memungkinkan juga nih klien yang kita miliki ada misalkan 200 gitu. Nah, itu masih bisa teman-teman ya, atau bahkan masih nyisa 54 gitu. Tetapi kalau misalkan kliennya nanti punya 300 atau 1000, kita nggak pakai prefix /24 ini gitu, karena si hostnya tidak mencukupi gitu. Mungkin boleh pakai IP kelas B. Oke ya, seperti itu mungkin pemaparan penjelasan awal, intermezzo dari keilmuan sebelumnya. Mungkin kalian lanjut boleh ke IP router di sini, ke router di sini, sorry. Lalu kemudian kita exit saja. Kita lakukan konfigurasi NAT NAT dynamic dulu lah ya, NAT dynamic overload. Kalian boleh ya ketikkan di sini IP NAT, sama aja kayak konfigurasi NAT dynamic sebelumnya, cuman pada baris sintak kedua di NAT dynamic itu kita nanti di akhirnya berikan dia semacam syntax overload gitu. Udah gitu aja teman-teman ya. Sama aja kayak NAT dynamic, cuman yang membedakannya dia nanti kita pakai overload gitu, using overload. IP NAT full namanya, NAT full, lalu startnya dari 50 100. Lalu kemudian IP NAT inside. Nah, di sini ya teman-teman, pada bagian ini kita lakukan lakukan overload gitu. Overload seperti itu teman-teman ya. Cukup seperti itu untuk konfigurasi path ya, yang membedakannya dari NAT Dynamic sebelumnya. Kita tambahkan overload saja di sini. Yang sebelumnya kan di NAT Dynamic pada video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita langsung enter saja ya di sini. Nah, tetapi kalau di bagian NAT Dynamic Overload atau konfigurasi path ini kita harus tambahkan dia overload gitu. Intinya boleh deh kita akan bekerja di path seperti itu. Oke, habis itu access list 1 permit lalu 128 lalu warakatnya 00255 gitu. Bentar. Oke, udah beres. Lalu kemudian kita lakukan pendefinisian untuk IP NAT inside di interface FA0/0. Lalu kemudian untuk interface FA01 kita definisikan sebagai IP NAT outside. Enter. Oke, exit. Setelah itu kita routing ke internet menggunakan IP tetangga atau next hopnya 20.2. Oke, udah beres ya untuk konfigurasi NAT Dynamic Overload. Cepat karena sebelumnya tadi kita sudah lakukan NAT Dynamic ya, yang membedakan dari NAT Dynamic dengan NAT Dynamic Overload atau path ini, kita hanya saja perlu menambahkan sintak konfigurasi di baris kedua tadi, overload gitu. Udah mirip ya sama NAT Dynamic. Nah, sekarang kita lakukan mungkin untuk tadi kan udah kita lakukan konfigurasi dynamic di NAT ya. Nah, sekarang kita lakukan dynamic pada IP lokalnya, IP inside-nya gitu. Sebelumnya tadi dynamic untuk IP globalnya atau IP outside-nya. Nah, kita akan lakukan IP lokalnya untuk dynamic juga seperti itu teman-teman ya. IP DHCP pool. Nah, ini kita lakukan DHCP-nya pada router gitu ya, DHCP server pada router.
sama mirip konfigurasinya dengan apa yang tadi telah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk DHCP server pada router IP, kalian boleh ketikkan IP DHCP pool, namanya harus beda dengan pool yang tadi kita konfigurasi NAT. Tadi kan NAT pool, nah sekarang mungkin DHCP pool gitu. Harus banget dibedakan ya, jangan sampai sama. Networknya nanti 192.168.1.0, lalu kemudian netmasknya 255.255.255.0 enter, lalu kemudian default gateway-nya itu 192.168.1.1, lalu DNS servernya kita akan gunakan IP server 8.8.8.8. Oke, enter. Oke, udah beres ya. Mungkin boleh lakukan requesting IP DHCP di IP Insight terlebih dahulu di kliennya. Apakah berhasil? Oke, berhasil ya teman-teman. DHCP request successful, dia dapat IP-nya mulai dari 1.2 ya, sesuai dengan tadi apa yang kita konfigurasikan. Lalu kemudian default gateway 1.1, lalu DNS servernya 8.8.8. Lakukan hal yang sama juga di sini, requesting. Oke, berhasil juga. Sama ya. Jadi apa yang tadi kita konsep sesuai gitu, 1.4 di sini 1.4 juga. Oke, nah sekarang mungkin lakukan pengujian teman-teman ya. Pengujian pertama-tama mungkin mengirimkan paket terlebih dahulu. Oke, berhasil ya, alhamdulillah. Deg-degan nih teman-teman karena agak rumit gitu. Oke, berhasil juga. Oke, berhasil juga. Nah, mungkin sekarang lakukan pengujian untuk web servernya ya, atau DNS servernya. Oke, google.com. Oke, berhasil ya, not overload path gitu. Lalu kemudian di sini kita lakukan mungkin command line cmd gitu ya. Ping 888. Oke, TTL berhasil, reply. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman dari pemaparan bagaimana konfigurasi path atau NAT Dynamic Overload ini. Lalu disertai juga kombinasi dari DHCP server pada IP lokalnya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata.